Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam happy juga, salam semua yang bagus-bagus buat kalian. Selamat hari Jumat. Masih dari Doha, Qatar, masih di tempat yang sama, masih belum beranjak. Masih dalam rangka mengawal, menemani, mensupport, mendoakan dan juga menyiarkan ya perkembangan dari perjuangan tim nasional Indonesia Under 23 Garuda Muda adik-adik kita di Palagan Piala AFC U23 tentunya. Ya, siapa di antara kalian yang bangun pagi kemudian beraktivitas itu senyum-senyum sendiri ya, ketemu orang senyum, murah senyum lah pokoknya, terus ada rasa bangga juga sebagai orang Indonesia. Ya, gue rasa kita semua mengalami hal yang sama ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur tim nasional kita berhasil mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia Under 23 dan selangkah lagi menuju Olimpiade yang kedua kalinya. Karena dulu kita pernah, tapi udah lama banget. Mungkin sebagian dari orang tua kalian juga belum lahir ya, tahun 56 di Melbourne. Ya, dan itu adalah cerita yang terus mendengung di kuping kita dulu. Wah, kita nahan Uni Soviet 0-0. Itu aja dulu dari dulu diceritain. Dan kali ini mimpi itu sudah sedikit lagi lah terwujud. Meskipun kalaupun kita amit-amit ya kalah dari Uzbekistan atau Arab Saudi, kita masih ada perebutan tempat ketiga. Kalaupun kalah, masih ada lagi nanti melawan Guinea 9 Mei di Paris ya. Tapi anyway, gue belum mau terlalu mengajak kalian ke depan. Mungkin besok baru kita akan preview soal itu. Kenapa? Karena timnas juga hari ini rencananya hanya recovery. Tadi gue dapat info A1 ini, mereka akan recovery di hotel. Apalagi main kemarin 120 menit lebih dengan injury time yang 8 menit dan berapa menit gitu ya. Jadi mungkin 2 jam seperempat itu main lama, belum lagi penalti. Jadi bukan hanya menguras tenaga, tapi juga menguras emosi, mental dan seterusnya. Dan ya kita bersyukur kita bisa melalui itu dengan sangat baik ya. Makanya gue bilang di video gue sebelumnya itu kita sebenarnya saat ini naik kelas. Tapi apakah kita nanti udah lulus? Masih panjang perjalanan. Oke? Nah, di kesempatan kali ini jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang ini channel Bunga Harpa ini subscribernya memang IQ-nya rata-rata 110 sampai 120, paling kecil ya. Karena kalian banyak banget memberikan informasi, bertanya, kemudian juga melemparkan unek-unek. Itu 98% lah, itu rata-rata sangat positif. Artinya ya bebas berekspresi, bebas bertanya, dan itu sah-sah aja ya. Dan banyak manfaatnya gue akuin. Jadi dari situ gue mengambil intisari, oh kira-kira menarik juga nih. Banyak yang nanya soal ini, yang pengen tahu soal ini, dan kebetulan gue ada di sini. Ya kan, jadi kita saling bekerja sama ya. What a nice situation kan gitu ya. Gua rasa ini sangat langka ya, bagaimana gua sebagai yang ada di sini yang menyiarkan kegiatan timnas dan kalian yang di sana, tapi kita bisa saling bekerja sama dengan adalah teknologi ini. Jadi teman-teman langsung aja, ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang banyak gua baca di komen soal hari bersejarah kemarin. Pertama soal Rafael Strike. Gua udah jawabnya nanti ya. Langsung aja deh. Jadi soal Rafael Strike ini memang firm dia tidak bisa tampil ya di semifinal karena akumulasi kartu kuning. Jadi tentunya, tapi sayang kemarin ini nggak ditanyain ya, soal kejadian ini dan kemudian rencana Sintayong. Tapi ya udahlah, leave it alone karena kita nikmati dulu apa yang baru saja kita raih. Nanti kita akan bahas karena kita sekarang bisa aja berasumsi oke, Destroyer lah, si A, si B, si C. Oke, itu sangat mungkin. Tapi kan ada perkembangan dalam 2-3 atau 2-3 hari lagi lah. Itu bisa semua, apapun bisa terjadi, tergantung nanti dari sesi latihan, kemudian juga dari presscon, statement yang akan dilontarkan Sintayong. Ini akan membuat mungkin kita lebih tajam lagi menganalisa. Jadi nanti dulu itu. Tapi yang jelas kita akan kehilangan Bang Kiting nanti ya di babak semifinal. Siapapun lawan kita, Arab Saudi ataupun Uzbekistan. Nah, yang kedua adalah soal Nathan. Ini pertanyaan yang sangat menarik, sangat bagus, bermutu, dan kebetulan kemarin gue menanyakan hal ini ke yang bersangkutan. Nanti gelondongan suara dia waktu gue interview itu nanti gue akan taruh di ujung, karena gue nggak jago ngedit, gue nggak ngerti. Tapi gue sekarang gue kasih tahu intisarinya. Jadi setelah kalian dengarkan ini, nanti kalian dengarkan lagi suara aslinya biar mantap ya. Jadi sambil kalian apapun aktivitas kalian sambil dengerin podcast gue. Jadi gini, ketika gue tanya soal
what happened during the penalty shootout? Apa yang terjadi selama adu penalti? Why didn't you take the job? Gue bilang gitu kan. Nah, dia mengatakan memang itu yang diperintahkan. Gini, pertama ini dulu. Kenapa 10 orang? Karena Korsel 10 orang. Jadi biar balance, kan nggak mungkin. Masa dia penendangnya 9 misalnya atau 10, kita 11. Nanti nggak balance kan ininya. Ketika sudden death misalnya itu nggak ketemu lagi. Anyway, jadi dia mengatakan memang itu yang ditunjuk atau di kertasnya itu udah tertera gitu. Dan dia tidak terpilih gitu. Nah, pertanyaan gue, kalau misalnya lu ngambil, mau nggak lu sebenarnya gitu? Dia bilang kalau gue disuruh gue siap. Orang ini kan seriusan ya. Kalian bisa ngelihat di video gelondongan gue waktu dia sesi latihan, orangnya seriusan. Jadi ya yang tipikal kalau di tongkrongan itu yang kalau mau ngambil minum dia ngambilin gitu. Ya udah gue ngambil gitu modelnya. Nah ini penting nih, hal-hal gini yang nggak bisa kita lihat di luaran. Kita hanya baca quotationnya, tapi kita nggak bisa ngelihat yang tersirat. Jadi orangnya modelnya seperti itu, easy going. Jadi siap, ya udah gue duluan gitu. Nah cuman dia bilang ya dia nggak ditunjuk gitu aja. Dan memang dalam teori tendangan penalti sebagai penalty taker itu rumusnya nggak ada orang yang mau ngambil sebenarnya dalam adu penalti. Kenapa? Karena nggak ada nilai personalnya. Maksud gue gini loh, kalau lagi open play, kalian dapat penalti, ngambil penalti dan masuk, itu kan paling nggak namanya tercatat sebagai goal scorer kan. Apakah itu ada konsekuensinya dengan kemenangan tim? Apakah ada konsekuensinya dengan bonus misalnya? Atau catatan pribadi dia, itu kan ada di situ, ada konsekuensi positif yang didapatkan kalau masuk ya. Nah sementara kalau penalti kick kan enggak. Bahkan ada momen sebenarnya, misalnya kita penendang yang gini, kalau kita masuk ini imbang lanjut, kalau nggak masuk kita kalah, itu kan bener-bener apes sebenarnya situasinya. Kita golin itu bebannya kan kita golin pun tim ini nggak langsung menang. Jadi kita kayak bersihin piring kotor gitu. Tapi kalau nggak masuk kayak Roberto Baggio tahun 94, itu sampai sekarang aja gue ngomong 30 tahun kemudian gue masih ngomongin itu gitu loh. Roberto Baggio nggak masuk. Lu nggak akan inget siapa penendang sebelum Roberto Baggio dari Brazil yang ngegolin kan. Ya mungkin dari 1 dari 100 ada lah gitu. Tapi banyak kan enggak gitu. Jadi balik lagi ke Nathan, dia pada dasarnya ya, ini sekali lagi info A1, dia pada dasarnya sangat siap dan mukanya sangat yakin, kelihatan confidence. Tapi ya wasit mengatakan tidak ada namanya wasit lagi, pelatih tidak memasukkan nama dia, ya udah dia nggak ngambil gitu. Jadi luar biasa mental ini orang. Dan nggak heran waktu gue tanya soal dia bolak-balik Belanda, dia bilang dia nggak terlalu kayak merasa gue hebat, nggak terlalu juga merasa kayak keberatan. Padahal gue udah bilang, gue appreciate dia lah, kan dari kalian juga ya. Gue bilang thank you for your sacrifice for playing for Indonesia. Gue bilang gitu kan, you flew back to Netherlands and go back again to Qatar for helping us to create history. Dia happy, dia senang, dia senyum sedikit ya. Sayang gue nggak bisa, kita tuh nggak boleh ngambil gambar, sayangnya sih itu. Dan ya dia oke, ya biasa aja gitu loh, nggak merasa hebat, nggak merasa juga kayak aduh gue susah banget, enggak. Jadi ini orang nih luar biasa menurut gue. Kita beruntung punya dia, dan kita beruntung juga Pak Erick Thohir. Salam respect dengan Pak Erick. Jarang gue muji ketua PSSI sepanjang 30 tahun mungkin atau lebih, yang tahu betul apa yang harus dilakukan dan punya kapabilitas sehingga dia akhirnya kembali bisa kembali membela tim nasional U23. Kalau nggak ada dia, gue rasa hasilnya akan jauh berbeda. Nah, soal Nathan udah, soal Rafael Strike juga tadi udah. Soal apa lagi yang banyak jadi pertanyaan kalian ya? Gue sampai lupa tadi. Soal sedikit mungkin gue akan spill terkait dengan Sintayong, yang kalau kalian mungkin ngelihat ya videonya viral setelah pertandingan, dia nggak terlalu euforia. Memang kita bisa memahami, dan ini menjadi satu isu tersendiri, satu narasi yang banyak ditanyakan oleh para wartawan, terutama wartawan Korea Selatan ya, terkait dengan apa ya bahasanya tuh, situasi gamang mungkin ya, perasaan campur aduk. Nah itu dia, ketika dia harus menghadapi negaranya sendiri
Ya dan gue tahu dan kita semua tahu dia sangat proud dengan apa namanya Korea Selatan dengan kekoreaannya. Tapi kemudian dia harus memupus mimpi anak-anak muda tim nasional Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade pertama kalinya secara beruntun, bukan pertama kalinya, 10 kali berturut-turut. Jadi bisa bayangkan ini kita bisa lihat dari dua sisi. Dari sisi lain yang wow, kita bisa menghentikan bukan hanya Korea Selatan, tapi Korea Selatan yang selalu rutin masuk ke Olimpiade. Dan di satu sisi juga ya kita lihat bagaimana sedihnya seorang Sintayong ya, sehingga setelah pertandingan dia tidak terlalu euforia dan malah mendatangi satu persatu pemain. Wah itu dengan lagu Korea lagi ya, ini benar-benar drakor. Nah cuman gue nggak mau cerita full karena ada behind the scene story yang gue tadi catatan panjang banget sama salah seorang wartawan Korea yang gue wawancara di video gue yang mungkin 3 atau video gue sebelumnya, dan banyak sekali cerita-cerita yang gue rasa kita semua juga belum terlalu tahu ya detail ceritanya, mulai dari dia di melatih tim nasional Korea Selatan mengalahkan Jerman. Itu kan hanya permukaannya seperti itu yang kita tahu, tapi banyak cerita di balik itu yang ternyata akhirnya takdir ya membawa STY ke tim nasional kita dan mencatatkan sejarah. Ini story yang sangat keren banget dan gue akan bikin videonya setelah inilah, mungkin dalam 24 jam ke depan gue akan bikin 2-3 video lagi dan salah satunya soal itu. Jadi stay tune terus di channel ini untuk mendapatkan update terbaru soal tim nasional kita, dan teruslah memberikan kontribusi buat tim nasional kita apapun bentuknya, mau komen yang positif, mau pertanyaan apapun itu sangat berarti. Dan terima kasih buat kalian yang sangat luar biasa, kalian juga berjasa dan itu sudah dikatakan Sintayong di presscon. Thank you for the Indonesian supporters back in Indonesia. Jadi terima kasih untuk supporter Indonesia yang ada di Indonesia juga gitu. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, dan juga share buat teman-teman kalian yang mungkin pengen terupdate ya berita-berita soal tim nasional Indonesia langsung dari Doha Qatar. Jadi jangan kalian aja yang bisa dapat informasinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan happy. You flew back to Netherlands. For how many hours you stayed there, and what did you do? Many people say that you just check your bed, it's okay, then you go back. No. Directly when I landed 11 o'clock. I had to drive directly to my club. I had to train that day. It was one day after the match. I was really tired, but I had to train. Then I went home, slept, went to the club, trained again, and then I got a call that they were trying to get me back and maybe it will work. And then at 4 o'clock I was still training at my club, and I got a call like, okay, tonight you can fly 9 o'clock. So I had to drive really fast home, pack my luggage again, and then come back here. And I had to fly all night, but I'm just happy that I'm here.